Feng Er pergi dulu untuk ayahnya. Di masa depan, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Posisi yang kamu inginkan ada tepat di depanmu. Ayo dan perjuangkan. Kalimat, posisi yang Anda inginkan. Ini langsung membuat hati Feng Tianxing merinding. Sejauh ini, semua yang dilakukan Feng Tianxing adalah mendapatkan posisi Laksamana. Dan Sera tahu semua tentang itu. Namun, sebagai iblis, sangat sulit baginya untuk begitu mengkhawatirkan anak-anaknya. Feng Tianxing menghela nafas dan terus membaca surat itu. Tindak lanjutnya hanyalah beberapa hal sepele. Seperti seorang ayah tua yang berbicara tentang masa lalu secara mendetail. Sampai dia membalik bagian belakang surat itu, Feng Tianxing melihat sebuah kalimat. Karena ayah tidak mendukungmu dan terus berkomunikasi dengan umat manusia. Umat manusia memiliki terlalu banyak harapan dan orang-orang dengan terlalu banyak ide. Selama bahkan ada satu pengkhianat di antara orang yang kamu pilih, kamu akan dikutuk. Ingat, Feng Tianxing berkeringat dingin, dan menghancurkan surat itu menjadi bubuk. Setelah sekian lama, Feng Tianxing melambat. Dengan hati-hati mengingat semua keputusan Sira, tampaknya sejak awal, dia memahami pikirannya sendiri. Sejak hari dia menjebak ibunya, Sera memiliki kesempatan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan Feng Tianxing. Bagaimanapun, selama dia kembali ke halaman untuk menonton beberapa kali lagi, Sera akan dapat memahami apa yang terjadi. Dapat juga dipahami bahwa Feng Tianxing melakukan ini dengan sengaja, dan dia tidak dapat menyimpan dendam di dalam hatinya. Satu-satunya hal yang dapat dijelaskan adalah bahwa dia sangat mencintai Feng Tianxing. Jika tidak, dia tidak akan mencapai titik di mana hidupnya dalam bahaya, dan dia belum menjelaskannya pada dirinya sendiri. Atau mungkin ini duri yang ingin dia simpan di hatinya. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing menyimpulkan bahwa Sera tidak mungkin menceritakan kisahnya, karena dia tidak dapat memiliki penonton untuk ini. Dia hanya dapat menguburnya di dalam hatinya. Berdiri, Feng Tianxing menyingkirkan ekspresi sedih itu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sera, tubuh saya ini diberikan oleh Anda, dan itu bisa dianggap sebagai kebaikan. Maka saya akan membalas dendam Anda untuk Anda. Anda tidak mengejar masa lalu, dan saya tidak ingin mempedulikannya. Mulai sekarang kita akan dibersihkan. Meninggalkan kata-kata itu, Feng Tianxing berbalik dan pergi. Sera, bagaimanapun, hanyalah seorang tetua yang mendukungnya. Dengan kata lain, kematiannya saat ini sebenarnya adalah hal yang baik, karena dengan umur iblis, dia pasti akan melihat hari ketika dia mengobarkan pertikaian iblis dan merobek penyamarannya. Setelah meninggalkan kuburan, Feng Tianxing langsung mendatangi Borui yang sedang menunggu di luar. Pada saat ini besok, semua prajurit akan berkumpul di sini. Semua iblis berjubah hitam, baju besi hitam dan bendera hitam, dan menyiapkan sabuk hitam untukku. Aku ingin membalaskan dendam ayahku. Ketika Borui melihat mata tajam Feng Tianxing, dia langsung menelan semua saran. Itu adalah cahaya dingin yang menggetarkan jiwa. Tekadnya bahwa segala sesuatu yang menghalangi jalannya akan dihancurkan olehnya. Dari saat dia meninggalkan kuburan, dia merasa bahwa Feng Tianxing di depannya bukan lagi Tuan Feng yang lama. Dalam sudut pandang Borui, itu hanya kematian Sera, yang membuat Feng Tianxing tumbuh pada saat ini. Tetapi seperti yang diketahui semua orang, ini hanyalah awal dari keunggulan Feng Tianxing. Kembali ke kamp, Feng Tianxing mengumumkan berita ekspedisi besok, agar semua iblis bersiap-siap. Malam waktu, damai, tapi tidak damai. Jiang menemukannya dan menyeret Feng Tianxing untuk minum selama 1 malam. Borui berdiri di depan makam Sera, dengan hati-hati mencabut rumput yang baru saja muncul. Jia Luo, yang berada jauh di dalam kota, menghela nafas. Feng Tianxing takut akan sulit bertahan kali ini. Sebaliknya, Song Yu terlihat acuh tak acuh. Hanya saja keluarga Feng Tianxing itu istimewa. Bagaimana mungkin setan lain memiliki adegan balas dendam seperti itu untuk ayah mereka? Pikirkan tentang kami. Kami dibuang untuk mengurus diri kami sendiri segera setelah kami disapih. Saya masih bertahan hidup dengan memakan daging dan darah dari beberapa saudara dan saudari. Galo menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa memahaminya, karena kamu adalah iblis, jadi kamu tidak akan pernah bisa memahaminya. Songji mencibir dengan jijik. Lalu di mana perasaanmu? Bukankah kamu juga iblis? Untuk sesaat, Garo terdiam. Begitu langit semakin cerah, Keto membawa lusinan anak buahnya ke kamp Feng Tianxing, langsung masuk ke kamp, dan menamparkan meja. Siapapun yang ingin kamu bunuh, aku akan membantumu. Feng Tianxing mengangkat matanya dan menatap iblis yang mengikuti di belakangnya. Semuanya kuat dan tersembunyi. Hanya saja kali ini, Feng Tianxing tidak akan membiarkan orang lain berpartisipasi. Tidak, aku akan mengambil bawahanku dan memenggal kepala iblis itu dengan tanganku sendiri. Kedua tertegun sejenak, lalu mengerucutkan bibirnya. Aku benar-benar tidak membutuhkan bantuanku? Kamu bisa berpikir jernih. Ada ratusan orang di kamp Hurley dalam keadaan tubuh rusak di atas tubuh utuh. Kamu tidak bisa menerobos blokade mereka sendiri. Feng Tianxing merenung sejenak dan kembali dengan ringan. Terima kasih telah memberitahu saya,
4 kata sederhana, penuh penolakan. Kedua menatap Feng Tianxing dengan tegas. Kamu hanya ingin membalas dendam sendiri, bukan? Aku tahu kamu merasa seperti orang-orang ini. Aku hanya tidak membiarkan mereka berpartisipasi. Tapi aku harus berpartisipasi. Feng Tianxing berdiri dan berjalan keluar tenda. Itu bukan urusanmu. Jangan membuat masalah. Kedua meraih lengan Feng Tianxing dan menamparkan selembar kertas di tangannya. Perhatikan baik-baik apa yang kamu janjikan padaku di awal. Kenapa itu bukan urusanku? Baca sendiri hitam putih. Memang benar kedua pusing dan pusing oleh Feng Tianxing. Saat perjanjian itu diambil, ekspresi dari beberapa setan yang mengikuti tiba-tiba berubah. Melihat posturnya, mereka akan memberikan Feng Tianxing kepadanya kapan saja. Dieksekusi di tempat. Mereka baru saja mengalami perubahan. Mata Feng Tianxing sedikit tertutup, dan momentumnya langsung penuh. Kenapa? Kamu tidak ingin menjadi tamuku di kemahku, begitu ingin menjadi musuhku. Sendirian, menghadapi pembangkit tenaga listrik di dunia yang menghancurkan tubuh ini. Dia tidak memiliki rasa takut sama sekali, dan bahkan menunjukkan niat membunuhnya. Jika ini digantikan oleh setan lain, apalagi tubuh yang lengkap, bahkan jika itu juga tubuh yang rusak, itu hanya bisa disebut bodoh. Niat membunuh Shen Leng langsung membuat pedang terhunus di tenda. Setan bawahan Kedo melihat bahwa situasinya tidak baik, terutama karena wajah Kedo agak halus. Melihat dia ingin memukul orang, dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Aku menunggu hati yang baik, tidak apa-apa jika kamu tidak menghargainya. Apa yang kamu lakukan pada kami?" Bentak. Kedua langsung menamparkan setan itu, dan memelototi pria yang mengikutinya. Bahkan jika dia memotongmu, aku akan senang. Apa salahnya menatapmu? Pergi. Kapan giliranmu untuk menudingku dan suamiku? Dengan kemarahan ini, para bawahan itu terlihat bodoh, membuatnya seolah-olah mereka adalah orang luar. Feng Tianxing melirik persetujuan di tangannya dan menghela nafas tak berdaya. Seharusnya aku tidak meminta Hedu untuk menandatangani hal ini untukku sejak awal. Sebaiknya kau memantau pertempuran dari belakang. Hari ini, siapapun yang berani mundur, bunuh aku.